Shalom teman-teman New Generation Community di mana saja berada. Apa kabar? Selamat hari Senin. Di awal dari pekan ini mari kita melanjutkan perbincangan kita tentang Mazmur pasal 20 pada hari ini. Dan teman-teman tetap membaca seluruh pasal ini. Saya hanya akan membacakan ayat 7 untuk kita semua. Mazmur 20 ayat 7 inilah firman Allah bagi kita. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, New Generation di mana saja berada, ayat yang kita baca pada saat ini memberikan sebuah penegasan bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nah, ayat ini memang ditulis untuk memuji Tuhan atas kemenangan Daud terhadap tentara-tentaranya, kemenangan Daud atas musuh-musuhnya, dan berbagai peperangan yang berhasil dimenangkan oleh Daud. Dan Daud adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Itu sebabnya pemazmur berkata bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Tetapi sebenarnya dalam konteks jauh juga, teks ini berbicara kepada merujuk kepada Yesus sebagai Sang Mesias, orang yang diurapi Tuhan. Mesias itu artinya orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Di kitab Roma, kemenangan Yesus bukanlah kemenangan atas peperangan melawan musuh-musuh daging, tetapi di kitab Roma dikatakan, hai maut di manakah sengatmu, hai maut di manakah kemenanganmu. Jadi musuh lawan yang ditaklukkan oleh Yesus sebagai yang diurapi itu adalah maut itu sendiri, dosa itu sendiri yang berhasil dikalahkannya. Nah, pertanyaannya, apakah kita tidak berbagian dalam teks ini? Nah, ini yang menarik. Memang secara konteks literal Mazmur ini ditujukan bagi Daud. Dalam konteks nubuatan Mazmur ini ditujukan kepada Yesus. Tetapi dalam konteks praktikal Mazmur ini ditujukan juga kepada kita. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Sehingga jaminan yang sama juga diberikan kepada kita bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita coba membedah sejenak. Apa yang dimaksud dengan Tuhan memberikan kemenangan? Apakah kemenangan yang sama seperti model kemenangan yang dihadapi oleh Daud? Ketika Daud berhasil melawan lawan-lawannya. Ketika Daud berhasil memberangus lawan-lawannya. Kemenangan seperti itukah yang dialami? Kemudian kita bisa berkata bahwa kemenangan kita adalah kemenangan melawan persoalan demi persoalan hidup. Belum tentu juga. Kenapa? Karena setiap hari kita berbagian dengan persoalan hidup. Dan sepertinya persoalan hidup adalah sebuah keniscayaan bagi kita. Terus kita kemudian menang melawan apa? Kita melawan, Alkitab berkata di perjanjian baru, kemudian pelawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, yang setiap saat menyerangkan panah apinya. Ketika saya berbicara tentang penghulu-penghulu di udara, janganlah coba ditafsirkan dan dimaknai secara mistikal, melawan roh-roh dan lain sebagainya. Memang teks itu berkata begitu, tetapi bukankah dunia kita ini dunia yang korup? Dunia kita ini dunia yang jahat. Jadi setiap hari kita menang melawan kejahatan demi kejahatan. Kita menang melawan anasir-anasir kuasa jahat yang mencoba merongrong kehidupan kita. Memperbaiki diri hari demi hari, waktu demi waktu, supaya semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin baik, semakin indah di pemandangan Tuhan. Dan itu adalah sebuah perjuangan. Itu bukan peperangan 1-2 hari, itu perjuangan panjang yang memerlukan waktu, persistensi, tenaga, dan konsentrasi yang tidak boleh putus. Nah, teman-teman, mari kita pikirkan. Kita sedang berperang melawan apa? Ada sebuah pepatah yang berkata bahwa musuh terbesar bukanlah orang lain, tapi musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Ada monster dalam diri kita yang harus terus-menerus kita kikis, sampai akhirnya kita mencapai kesempurnaan dengan Kristus.
ketika kita berjumpa dengan Dia. Pada saat itulah teks ini akan menjadi kenyataan bagi kita. Tuhan memberikan kemenangan. Jadi mari kita tidak saja memaknai secara terlalu praktis bahwa kemenangan kita melawan persoalan, karena kadang-kadang juga kita tidak menang melawan persoalan. Persoalan bertubi-tubi akan tetap datang, ya, akan terus datang dalam hidup kita. Tetapi yang pasti bahwa kita terus-menerus, lebih daripada itu, terus-menerus berjuang untuk memperbaiki diri, memperbaiki hidup, sehingga kita akan muncul semakin hari semakin baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya pekan ini teman-teman terus disertai, diberkati oleh Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk waktu di mana kami boleh berjumpa kembali pada saat ini. Biar sepanjang pekan ini teman-teman disertai dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini kami berjalan dalam naungan Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, penyertaan Tuhan nyata sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat hari Senin dan tetap semangat.